Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Maulia akan melakukan analisis kelayakan proyek aplikasi Mikwe. Baik, visi dan tujuan kami, masalahnya adalah antrian panjang adalah pembunuh pengalaman pelanggan. Nah, solusinya di sini adalah Mikwe, yaitu aplikasi supaya orang bisa langsung memesan tanpa antri dulu. Tujuannya adalah yang operasional, memotong waktu tunggu pelanggan hingga 30%, bisnisnya meningkatkan kapasitas transaksi harian dan kepuasan pelanggan, finansial, proyek harus terbukti profitable, BIP kurang dari 3 tahun, dan NPV positif. Baiklah, untuk fiturnya ada satu, pendaftaran dan profil pengguna, yang sistemnya sederhana. Nomor 2, menu dan pencarian mitra. Pengguna dapat melihat daftar coffee shop terdekat beserta menu digital yang lengkap. Yang ketiga, pemesanan dan kustomisasi sederhana, fungsi keranjang belanja dan opsi kustomisasi dasar misalnya panas dingin, lovable, dan lain-lain. Nomor 4, pembayaran digital integrasi dengan payment gateway pihak ketiga yang aman dan populer seperti GoPay, OVO, dan Dana. Untuk memproses semua transaksi. Yang kelima, notifikasi dan kode pengambilan. Pengguna menerima notifikasi status pesanan secara real time seperti diterima, dibuat, siap diambil, dan mendapatkan kode unik seperti QR atau nomor untuk verifikasi di kasir. Lanjut, batasan teknologinya adalah yang satu, platform aplikasi. Proyek ini akan menggunakan teknologi cross-platform seperti React Native atau Flutter untuk membangun aplikasi Android dan iOS secara bersamaan dari satu basis kode. Yang kedua, infrastruktur. Seluruh sistem akan berjalan di cloud server seperti AWS atau Google Cloud untuk memastikan skalabilitas dan meminimalkan biaya perawatan. Yang ketiga, hardware di mitra. Aplikasi untuk kasir mitra dirancang agar dapat berjalan di tablet atau smartphone Android sederhana untuk menekan biaya adopsi bagi UMKM. Yang keempat, fokus fungsional. Proyek ini tidak akan mencakup fitur sosial seperti chat, sistem review yang kompleks, atau social feed pada tahap awal. Fokus 100% adalah pada kelancaran dan keandalan transaksi pemesanan. Baiklah, sekarang rincian estimasi biaya proyek. Untuk rincian biaya investasi awalnya adalah 150 juta. Totalnya untuk biaya pengembangan aplikasinya ada di 110 juta, infrastruktur awal dan perangkat lunak 15 juta, biaya legal dan administrasi 10 juta, peluncuran awal dan pemasaran 15 juta. Lalu rincian estimasi biaya proyeknya untuk biaya operasional tahunannya adalah 144 juta, sewa server dan infrastruktur cloud ini sudah 24 juta per tahun, gaji tim dan operasional dan pemeliharaan 84 juta, pemasaran dan akuisisi mitra berkelanjutan 24 juta per tahun, dan lain-lain. Ini sudah tercakup dalam 144 juta biaya operasional tahunan. Lalu masuk kepada analisis kelayakan. Untuk model bisnisnya, biaya langganan tetap sebesar 500.000 per bulan untuk setiap mitra coffee shop. Biaya investasi awalnya 150 juta itu mencakup seluruh biaya pengembangan desain dan peluncuran awal. Biaya operasional tahunannya dimulai dari 144 juta dengan asumsi kenaikan 5% per tahunnya. Periode analisis, proyeksi dihitung untuk jangka waktu 5 tahun, tingkat diskonto 10% sebagai acuan tingkat pengembalian minimum yang diharapkan. Nah, cash flow-nya kita ada di sini, pendapatannya di tahun ke-0 yaitu 0, biaya operasionalnya 0, biaya investasinya 150 juta, arus kas bersihnya kita mengeluarkan 150 juta. Nah, di tahun kelima kita udah dapat pendapatannya 900 juta, biaya operasionalnya 175 juta, biaya investasinya tidak ada, arus kas bersihnya 725 juta. Baiklah, lanjutnya hasil analisis payback period-nya kita menggunakan rumus 1 tahun ditambah 144 juta dibagi 208 juta 800 ribu sama dengan 1,55 tahun. Ini adalah payback periodnya, maka titik impasnya terjadi di antara tahun ke-1 dan tahun kedua. Nah, hasil analisis NPV, net present value-nya adalah 1,25 miliar. Kita menggunakan rumus NPV sama dengan total PV dikurang investasi awal, kita dapat di 1 miliar 255 juta 738.305. Lanjut, hasil ROE-nya ada di 1.349,53% dengan rumus total keuntungan bersih dibagi dengan investasi awal dikali 100%. Lalu untuk IRR-nya ada di 115%. Maka angka-angkanya sangat bagus. Hasil analisis dari kelayakan operasionalnya, aplikasi dirancang intuitif untuk kasir supaya adopsinya mudah karena dapat berjalan di perangkat Android standar. Maka ini sangat menekan biaya. Tim Mikwe akan menyediakan panduan dan dukungan teknis. Kelayakan teknologi, penggunaan cross-platform, React Native atau Flutter adalah pilihan efisien untuk menjangkau pengguna Android dan iOS dengan satu basis kode. Infrastruktur cloud server memastikan skalabilitas tinggi tanpa investasi server fisik. Kelayakan legal hukum, proyek akan mematuhi regulasi privasi data yang berlaku, syarat dan ketentuan klien akan disusun dengan jelas. Kerjasama dengan payment gateway akan mengikuti standar keamanan dan regulasi dari Bank Indonesia. Lalu masuk ke SWOT, untuk kekuatannya di internal ada 1. Solusi spesifik untuk masalah nyata, kedua, model bisnis langganan yang sederhana, ketiga, fokus pada fungsi inti, yang keempat, biaya adopsi rendah bagi mitra. Kelemahannya ada di brand baru, perlu membangun kepercayaan, lalu ketergantungan pada payment gateway dan koneksi internet, lalu ada di fitur terbatas pada tahap awal. Lalu untuk eksternalnya, yang peluang atau opportunities, yang pertama, pertumbuhan pesat industri kopi di Indonesia, yang kedua, meningkatnya adaptasi digital UMKM, yang ketiga, potensi ekspansi ke sektor F&B dan yang lainnya. Untuk ancaman yang threats-nya, yang pertama, kompetitor dari aplikasi pesan antar besar, yang kedua, potensi penolakan dari pemilik usaha yang enggan berubah, yang ketiga, perubahan regulasi pembayaran digital. Maka rencana mitigasi risikonya untuk yang mengatasi kelemahan, yang pertama, membangun brand, menawarkan program free trial, mengumpulkan
testimoni positif dari mitra awal dan melakukan pemasaran digital yang efektif. Lalu ada mengurangi ketergantungan, menjalin kerjasama dengan beberapa payment gateway dan memberikan edukasi kepada mitra mengenai pentingnya koneksi internet yang stabil. Lalu ketiga, pengembangan fitur, merencanakan roadmap pengembangan fitur tambahan seperti loyalty program untuk fase kedua. Yang kedua, untuk menghadapi ancaman. Yang pertama, menghadapi kompetitor, menekankan keunggulan MiQuest sebagai platform spesialis pre-order dan pick-up yang lebih efisien dan murah. Yang kedua, meningkatkan adopsi, memberikan demo produk, menunjukkan studi kasus peningkatan efisiensi dan menyediakan layanan dukungan yang responsif. Yang ketiga, adaptasi regulasi, selalu memantau perkembangan dan regulasi dan bekerja sama dengan konsultan hukum. Maka kesimpulannya, aplikasi MiQuest ini terbukti merupakan sebuah peluang bisnis yang solid. Maka dari itu, proyek ini dinyatakan sangat layak untuk dijalankan. Baiklah, itu saja dari kelompok kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat.